berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang kuat. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Seperti Engkau Allah dalam Yesus Kristus Tuhan, yang kuasanya tidak terbatas, yang kuasanya terus ada dari kekal hingga kekal, hingga kami ada siang hari ini. Semua karena tuntunan kuasa-Mu yang tak terbatas itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Oleh karenanya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang biasa dan sederhana ini, dan urapan yang baru dan segar dari Tuhan. Setiap perkataan dan kalimat yang keluar mulut hamba adalah kiranya berasal dari Tuhan saja, dan umat Tuhan yang mendengarkan. Tuhan buka hati dan pikiran untuk mengerti dan memahami firman yang hamba sampaikan, sehingga semuanya kembalikan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, karena kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, amin. Baik, silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan Yesus baik, amin. Bilang samping kiri kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Kuasanya tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas, dan itu membuktikannya adalah kita hari ini. Baik saudara, mungkin ada yang minggu lalu tidak hadir, belum kenal saya. Saya patut memperkenalkan diri saya, supaya ketemu di jalan bisa sapa sesuai dengan nama saya. Daripada saudara ketemu saya dan panggil hey, gak jelas. Mending saya perkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Markus Maukari, saya dari Alor, Nusa Tenggara Timur, dan tinggalnya di Kupang. Waktu tahun lalu misi trip dari Kalvari sampai di Rote, saya masih kepala jemaat di sana. Tetapi setelah konferensi, maka saya dipindah tugaskan di Kota Kupang dan menjabat Ketua Komisi Penginjilan Gereja Kami daerah Kupang untuk Nusa Tenggara Timur. Puji Tuhan, saya sudah berkeluarga. Istri saya tetap satu, anak baru 3, tapi kami sepakat cukup 3. Puji Tuhan. Sekilas itulah nama saya perkenalkan buat kita sekalian pada siang hari ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Sebenarnya satu hari ini saya ada di 6 gereja, tapi 3 saya pending, 3 saya layani. Saya tadi jam 10 pagi itu ada di GBI Sukapura, Cakung. Lalu ada di sini jam ini, dan sebentar jam 4 sore nyanyi lagi di Rehoboth. Pak Pendeta Gembala Sidang dari Jaka Setia, Bapak Filipus, Pendeta Filipus, kemarin kami kontak-kontakan. Beliau mengharapkan tadi saya nyanyi di sana, tetapi tidak keburu di GBI, makanya saya tunda pada bulan Maret. Jadi saudara doakan, dan saya mengucapkan terima kasih bahwa doa-doa jemaat sekalian telah menolong saya bersama teman-teman. Kemarin boleh berhasil untuk konser di Taman Mini, ulang tahun 162 tahun Injil masuk tanah Papua di Anjungan Papua. Saya, Talita Dodo, dan rekan-rekan lain boleh sukses semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya kembali dari sini tanggal 18. Saya ada di Malang, di Gereja Kristen Injil Nusantara Malang. Lalu hari Seninnya itu ada di Gereja Vineyard Surabaya. Hari Selasanya ada di GPSDI Tanjung Pinang. Dukung dalam doa.
biarpun dari kampung tapi jangan kampungan. Tuhan berkati. Dan saya kembali ke Kupang tanggal 6 Maret ada launching album saya yang ketiga. Kemudian tanggal 9-10 kita rencana di Hotel Blessing Soleh. Ya, puji Tuhan. Nanti tanggal 13 Maret saya dengan Talita udah ada di Manado lagi. Nanti mampir lagi di Kalvari, Jakarta, baru Pontianak, baru Kupang. Jadi itu didoakan. Saya percaya bahwa gereja kami Injil itu punya potensi yang luar biasa. Orang-orang berpotensi ada di dalam. Namun cuma kurang dikorek, maka kita sendiri korek diri sendiri supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Baik, puji Tuhan, itu dulu yang saya sampaikan. Mari firman sudah kita baca dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Topik saya tidak jauh-jauh dari topik yang ada di sini, tapi saya lebih sederhanakan bahasanya adalah bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Dan saudara, ini dalam moto pelayanan saya sejak Tuhan panggil saya melayani Tuhan kurang lebih 20 tahun yang lalu. Melayani Tuhan, dan moto saya adalah tetap bersama Yesus lakukan perkara besar. Dan itu Tuhan nyatakan dan Tuhan buat banyak hal dalam diri saya dan pelayanan sampai hari ini. Saudara-saudara, melihat pekerjaan Tuhan yang besar tidak bisa kita balas. Kita hanya mengucapkan syukur bahwa semua yang Tuhan buat itu amazing, dahsyat, dan luar biasa. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Saudara, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan adalah Allah yang kuasanya tidak terbatas, Allah yang kuasanya tanpa tapal batas. Tidak ada satu tembok, tidak ada satu jalan, tidak ada satu pintu yang bisa menghambat kuasa Tuhan untuk bekerja. Jadi tema GKI Kalvari untuk tahun 2017 adalah itulah tema iman. Akta imannya adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dari Yohanes 14 ayat yang ke-12. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar, artinya kita bisa melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah. Saudara-saudara, bersama Yesus lakukan perkara besar, itu berarti kita bergerak bersama dalam kegerakan Allah. The movement of God. Bergerak bersama dalam kegerakan Allah yang melampaui tapal batas rasio manusia. Artinya apa? Bahwa apa yang Tuhan kerjakan, perkara besar yang Tuhan kerjakan, itu tidak akan balance dengan rasio manusia. Saya sering bilang bahwa setiap hamba-hamba Tuhan pasti ada pesan-pesan profetik yang Tuhan taruh dalam hatinya. Kadang-kadang pesan-pesan profetik itu bertentangan dengan rasio manusia. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita memimpikan sesuatu yang besar. Orang bilang, aduh jangan mimpi terlalu besar, kamu sendiri punya kemampuan ekonomi di bawah rata-rata, kau memimpikan perkara besar. Padahal kita sudah nyanyikan pujian tadi bahwa apa yang tidak dilihat oleh mata, yang tidak didengar oleh telinga, yang tidak pernah terbayangkan, itulah yang Tuhan buat bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia, dia punya cara berpikir sama seperti cara Allah berpikir, bukan cara manusia berpikir. Amin, saudara. Jadi sebenarnya perkara besar yang kita lakukan itu bukan karena pendapat orang tentang kita, tetapi bagaimana Tuhan dengan kita, itu yang paling penting. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama Allah Musa membelah laut Teberau. Bersama Allah Elia bisa melawan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Dia seorang diri, dia melakukan perkara besar bersama Tuhan. Dan para rasul dalam perjanjian baru, para murid, mereka melakukan perkara besar. Mereka membuat kehebohan yang luar biasa dan mujizat-mujizat yang luar biasa yang di luar akal dan pikiran manusia. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa melakukan perkara besar? Nah, saudara, melakukan perkara besar di sini jangan semata-mata kita melihat mujizat kesembuhan, tuli mendengar, buta melihat, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan. Itu baru sebagian dari perkara besar. Itu bukan yang utama. Nah, saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, Tuhan dari perkara besar yang dilakukan para murid, kita pun bisa melakukannya. Tapi bagaimana dengan kita yang tidak pernah bersama dengan Yesus? Alkitab berkata, berbahagia kamu karena kamu percaya walaupun tidak pernah melihat. Jadi kalau murid-murid yang melihat saja bisa melakukan perkara besar, apalagi kita yang walaupun tidak makan sepiring dengan Yesus, tidak berjalan bersama dengan Yesus, tapi percaya bahwa dia bisa melakukan perkara besar, kita lebih bahagia dari para rasul yang bersama-sama dengan Yesus. Amin, saudara. Itu yang paling penting di sini. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita juga melakukan perkara-perkara besar? Bagaimana supaya kita bisa menoreh
sesuatu yang itu mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka dalam bacaan kita Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, saya jumpai ada 3 hal penting yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pikir baik-baik dan kita lakukan dalam hidup kita, maka akan terjadi perkara besar. Maka akan terjadi sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, itu akan terjadi. Sebelum habis berpikir terjadi sesuatu yang besar. Sebelum habis berpikir terjadi sesuatu yang besar. Artinya Tuhan kita Tuhan yang besar. Dia bisa buat apa saja. Sekarang bagaimana kita? Mari kita lihat bacaan kita, dikatakan dalam pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Apa saudara? Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, yang pertama bagaimana kita melakukan perkara besar? Yang pertama, saudara harus percaya bahwa Yesus dapat dipercaya. Amin. Bagaimana kita bisa melakukan perkara besar? Yang pertama adalah saudara harus percaya bahwa Yesus dapat dipercaya. Bilang orang di sebelah saudara, kamu harus percaya bahwa Yesus dapat dipercaya. Tanya lagi, kamu percaya nggak Yesus bisa dipercaya? Saudara kekasih, sini dikatakan ada beberapa kali, percayalah, 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 percayalah. Ada kurang lebih 5 kali disebutkan, percayalah, percayalah, percayalah. Jadi untuk melakukan perkara besar, yang pertama adalah kita harus percaya bahwa Yesus dapat dipercaya. Dipercaya janjinya, dipercaya omongannya, apa yang dikatakan Yesus, dia tidak pernah berdusta, walaupun setitik dusta tidak pernah ada di dalam bibirnya. Dia berkata dalam pasal 14 ayat 1, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kalau tidak demikian aku mengatakan kepadamu. Dengan lain bahasa, kalau memang rumah di tempat tinggal di sorga, di rumah Bapa tidak ada, tentu saya bilang tidak ada. Tapi karena rumah itu ada, maka saya pastikan ada. Maka Yesus bisa dipegang omongannya. Kenapa? Karena dia sudah dari sorga baru turun. Amin saudara. Dia bukan orang yang naik turun sorga seperti Pulau Gadung Kampung Melayu. Saudara, Yesus kalau datang ke bumi dunia kiamat, maka saudara doanya harus hati-hati. Ya Tuhan, datanglah engkau dalam ibadah. Yesus datang kiamat saudara. Jadi harus hati-hati dengan doa. Ya, kita kadang-kadang salah doa, ya Tuhan, kan minta engkau hadir hari ini. Oh, dia hadir, bumi hancur saudara. Tuhan berkati kegiatan kami, bukan minta dia hadir, hati-hati. Memang tercelut, naik turun. Jadi saudara, percayalah bahwa Yesus dapat dipercaya. Dapat dipercaya apa? Kita bisa percaya dia untuk memberikan hati yang lega. Percaya bahwa dia bisa mengobati kegelisahan hati kita. Dia berkata di sini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dalam konteks dia bicara kepada murid-murid, karena memang dia harus meninggalkan murid-murid. Tentu murid-murid kan selama bersama dengan Yesus kan, apa saja mereka bangga. Wah, guru saya bisa bikin mujizat, 5 roti 2 ekor ikan, dikasih makan 5.000 orang. Itu baru perempuan, belum bang-bang, belum anak-anak, kurang lebih 15.000 orang lah. Kalau suami istri ikut, lalu tambah dengan anak kurang lebih 5 orang, nah kita hitung 15.000 orang makan. Wah, dia bisa buat mujizat, dia bisa jalan di atas air, dia bisa membuat air menjadi anggur. Banyak hal mereka bangga, tapi mereka sampai pada titik di mana mereka harus mencapai kegelisahan tingkat tinggi karena gurunya akan pergi meninggalkan mereka. Saudara, orang berpisah di pelabuhan saja gelisahnya luar biasa. Ya, sampai di pelabuhan, ya mulai nangis, kak kapan pulang kak? Ini versi Kupang ya saudara. Kak kapan pulang kak? Kesentahan lah. Kak kapan pulang? Sudah adek, aku pergi ini demi kau dan si buah hati yang Tuhan buat kita. Kau tenang saja. Itu sudah jalan jauh, kapalnya masih angkat sapu tangan, masih pikul tiang listrik. Kakak selamat jalan kak. Gelisah luar biasa. Jadi tentunya perpisahan itu menciptakan kegelisahan di dalam hati, dan tidak mau seorang pun berpisah. Tapi Yesus berkata, omongannya bisa dipercaya. Kalau kita percaya dengan Yesus, maka perkara besar yang terjadi adalah dia menghibur hati kita. Amin. Hati yang galau, ya, duduk sendiri di pinggir pantai, liatin ombak, takut-takut sendirian. Ya, dilihat, oh takut-takut, saudara. Dia lihat ombak bergulung-gulung memukul pantai, dia ketakutan. Karena tanpa dia sadari bahwa dia bukan di dalam laut sana. Dia di pinggir pantai. Kadang-kadang kita lihat masalah, lihat kegalauan, melihat kegelisahan. Kita takut menghadapi masalah hidup, bahwa padahal tanpa kita sadari kita sedang ada dalam gendongan Allah.
Jadi kita ini takut bayangan, saudara. Orang takut ombak di pinggir pantai. Gue takut ombaknya besar sekali ya. Kamu sudah alami? Saya belum pernah alami. Oh, kamu takut? Iya, bingung juga saya. Jadi percayalah bahwa Yesus dapat dipercayai. Dapat dipercaya omongannya. Kalau dia bilang rumah Bapak itu banyak tempat tinggal, pasti banyak. Berapa banyak? Tidak perlu tahu. Yang penting sampai di sini, oh ini rumah saya. Berapa kafling ini? Ya nanti ada yang pulang di sini tiba-tiba malah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti kafilnya sudah selesai. Dia tinggal pergi syukuran di sana saja, saudara. Jadi saudara, Yesus dapat dipercaya. Dia bisa menghapus kegelisahan hati kita. Saya tidak tahu di antara saudara siapa yang gelisah hari ini. Ada yang mungkin baru diputusin pacarnya, baru diancam putusin pacarnya. Ini sudah mau minta mau nikah, ini tiba-tiba diputusin, dibatalin, stres dia. Ada yang mungkin regis di kuliahnya belum selesai, ada yang sudah pusing, saudara. Yesus mengerti hatimu yang lagi galau. Dia mengerti bahwa kau gelisah. Dan ketika saudara menghadapi satu persoalan lalu saudara tidak gelisah, itu saudara abnormal. Kegelisahan itu wajar saja. Tapi persoalannya janganlah kita dikuasai oleh kegelisahan hati. Pak pendeta pun pernah gelisah. Tadi saya di GBI Sukapura. Pendetanya umumkan, jemaah Tuhan, kontrakan gereja kita dituntut harus dibayar sekarang. Tidak perlu tunggu lagi berikut, karena cucunya mau kuliah. Jemaah, pendeta juga bisa galau. Pendeta bisa stres nggak, saudara? Pendeta bisa stres nggak? Bisa, tapi kecil-kecil. Tidak terlalu besar-besar. Masa dia ketemu jemaah, aduh jemaah, beta pusing. Bukan saya. Oh jemaah saya pusing. Ini belum lunak, ini belum lunak. Jemaahnya bingung. Apa ini pendeta? Khotbah iman dia sendiri aman. Bagaimana ini saudara ya? Jadi ada kegelisahan. Jadi Yesus dapat dipercayai. Dia berkata, jika tidak demikian tentunya aku mengatakan kepadamu. Saudara, saya percaya dalam hubungan kita dengan rekan bisnis, dengan rekan pelayanan, dengan kekasih kita, ke calon pasangan saudara, pasti yang Anda cari adalah orang yang bisa dipegang omongan, orang yang bisa dipercayai. Jadi kalau bertemu laki-laki lalu dia rayu gombal, itu laki-laki yang tanda-tanda kiamat, saudara. Itu laki-laki yang gak benar. Dia bertemu saudara, dia bilang, halo Martina, rambutmu panjang seperti air pancurang, gigimu putih bagaikan gading gajah, matamu bersinar bagai bulan purnama kuntilanak. Jangan mengirikan, saudara. Ya, jadi kita bisa cari orang yang bisa dipegang omongannya. Dalam persahabatan, dalam pertemanan kita, kalau sekali tidak bisa dipegang omongannya, itu ke depan akan kurang bagus hubungan kita. Jadi Yesus bisa dipegang omongannya, bahwa dia janji di rumah Bapa terbanyak tempat tinggal. Dia janji bahwa kegelisahan kita bisa diangkatnya. Jadi kalau saudara, kita yang ada hari ini bersama-sama, baik yang melayani, baik jemaat, kita semua ada di sini karena pernah punya masa lalu yang kelam. Masa lalu yang tidak bisa diobati oleh psikolog, psikiater manapun, kecuali Yesus Kristus Tuhan. Kita ada di sini karena Dia pegang omongannya. Marilah padaku semua yang letih lesu dari beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Diberikan kelegaan, diberikan sukacita kepada kita. Coba saling pandang dulu, lihat muka satu dari yang lain, ada senyuman tidak? Kalau yang lagi tidak senyum, kemungkinan lagi galau. Yang lagi ada problem. Ya. Kalau orang lagi galau, ditanyain, kita pusing. Kamu punya masalah? Sakit hati? Kamu ngapain nanya-nanya dulu? Jadi Yesus dapat dipercayai omongannya. Itu hal yang luar biasa. Jadi saudara, untuk melakukan perkara besar, pegang omongan Tuhan Yesus. Kalau dia bilang jangan khawatir, pasti dia akan menepati janjinya. Burung di udara dia pelihara, kembang di ladang diberikan keindahan. Kembang di ladang tidak pernah meminta dirinya sendiri jadi indah. Salomo dalam kemegahannya pun tidak pernah berpakaian sehebat bunga bakung di ladang. Itulah hebat kalau Tuhan menghiasi. Kalau Tuhan sudah menghiasi, pasti tampak kemuliaan. Amin saudara. Maka saya bersyukur. Biar hitam-hitam begini karena sudah dihiasi Tuhan, pasti ada kemuliaan. Amen. Kalau dulu sebelum saya datang sama Tuhan, saya tiba di mana saja pasti Alkitabnya berbunyi, lalu kegelapan datang menutupi bumi. Ada rasa di mana-mana pasti begitu, saudara. Dan saya ini orang dulunya sangat minder, orang yang tidak percaya diri. Saya sudah merasa tertolak sejak dari kandungan mama saya. Iya, ditolak ke sana kemari, saudara. Sampai biru belau seperti itu. Jadi saudara kekasih, saya minder bergaul dengan siapa saya takut.
apalagi bergaul dengan perempuan lebih takut saya. Dan saya orang mulutnya paling tidak bisa, mulut mati orang bilang, tidak bisa cerewet seperti sekarang. Kalau saya bisa khotbah seperti hari itu, anugerah yang luar biasa. Itulah karya terbesar dari Tuhan. Dulu saya minder karena apa? Satu, adik kami 6 bersaudara, yang 5 saudara saya semuanya putih, saya sendiri yang lain daripada yang lain. Saya hitam di antara mereka, saudara. Dan saya sudah dimaki-maki mama saya, dipukulin bapak saya, dan lain sebagainya. Makin tersiksa hidup saya, sampai saya minta mati sama Tuhan. Tapi Tuhan gak kasih. Saya minder, sampai kepada hal asmara pun saya pernah ditolak 13 kali, Pak. 13 kali. Saya datangi seorang cewek berkulit putih, cantik, manis. Saya bilang, "Dek, aku cinta padamu." Dia kaget, "Hah?" Saya belum pikir gue setan, lu. Lu mau sama saya? Kamu betul suka sama saya? Iya, hati saya berbunga-bunga. Iya, saya suka sama kamu. Dia bilang, "Apa? Pergi mandi baru datang." Dia suruh saya mandi. Padahal saya baru habis mandi, saudara. Tapi saya bersyukur Tuhan jawab kegalauan saya. Dan saya bersyukur kulit saya hitam. Saya bersyukur walaupun ada di Facebook itu ada krim yang katanya sekali pakai putih. Saudara, saya pertimbang, saya timbang-timbang. Beli nggak ya? Pesan nggak ya? Tapi kalau saya pesan tuh keputihan semua. Karena mana lagi kupang lagi saya. Jadi saya mengurungkan niat biar sudahlah, biar hitam tak apa-apa, yang penting manis. Saya ketika KKR ke Pulau Nias, Sumatera Utara, bayi kami sampai di Teluk Dalam, itu ada sekolah yang anak semua lagi belajar. Tiba-tiba sekolah itu sontak berhenti karena mereka berpikir ada penampakan. Saudara tahu di Nias sana itu kan tahu sendiri orangnya cantik-cantik, kayak Korea putih-putih. Saya hadir di sana, kegelapan datang menutupi dunia. Dan ketika sampai di sana, saudara, itu mereka ramai-ramai, anak-anak itu guru-guru semua keluar, mereka lihat saya, mereka pandang dari jauh. Lalu ada yang panggil, "Halo, Mister." Saya bilang, "Mana Mister ya?" Dia kira saya dari Negro, saudara. "Halo, Mister." Saya bilang, "Mister di mana ya?" Teman saya bilang itu, mereka kira kalau dari Negro itu. Saya bilang, ya sudah, saya juga balas, "Halo." Saya bilang gitu. Terus dia bilang, "Mister, how are you?" Saya bilang, "I'm fine." Terus dia tanya, Mister sudah lama di Indonesia?" Saya bilang, "Saya belum terlalu lama. Kan ada sekitar Acika pulang, Acika Indonesia." Saya bilang gitu. Saya sampai di Pulau Nias ini, mau pergi khotbah di kampung-kampung. Mereka bilang, "Oh, Mister dari Negro ya?" "Oke, saya dari Negro." "Negro mana?" "Alor." Luar biasa. Itu mereka cubit tangan saya. "Mister, boleh cubit?" "Boleh." Dicubit semua. Dicubit saudara. Tapi saya bersyukur kulit saya hitam berpengaruh besar. Sehingga saya KKR 1 bulan full, 30 hari. Itu jadi pengkhotbah tunggal. Orang hadir bukan mau dengar khotbah, lihat kulit saya yang luar biasa putih. Berpengaruh. Setiap malam 3.000 orang, saudara. Sampai kami KKR di Katolik. Luar biasa. Mereka datang, mereka tanya, "Pak, aku terlalu hitam ya?" Saya udah jengkel juga sebenarnya. Lalu dia bilang begini, "Kenapa bisa hitam begini, pendeta?" Saya bilang, pada waktu itu ketika mama melahirkan saya, mati lampu tiba-tiba. Jadi pertanyaan yang goblok dan nanya yang goblok, saudara. Dan puji Tuhan. Tapi mulai dari situ, saya terpengaruh dengan apa kata orang tentang diri saya. "Kamu nggak bisa, kamu nggak berhasil." Sampai saya berpikir, saya mau ke Jakarta, mimpi kalian. Ngomong-ngomong. Tapi puji Tuhan, saya berhasil ke Jakarta dan menoreh beberapa karya yang Tuhan buat luar biasa. Maka volume album rohani saya, volume kedua, itu saya berikan judul Biarlah Berlalu. Biarlah berlalu, yang lalu bersama hari lalu. Telah kau balut luka dalam hatiku. Aku tak peduli kata dunia tentang diriku, karena aku tahu rencananya indah bagi masa depan. Itu menolong saya. Dan saudara tahu, ada orang sakit, orang mau bunuh diri, dengar lagu Biarlah Berlalu, langsung sembuh dan bertobat, saudara. Ya, volume pertama kedua sudah habis terjual, saudara. Kalau saudara mau mengunduhnya, unduh di YouTube, ya, video klip pendeta Markus Mokari, itu ada lengkap di sana. Kalau itu pun tidak ada, berarti sudah dibeli semua orang. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, lihatlah apa kata Tuhan tentang diri kita. Saya percaya Kalvari ke depan akan besar, karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Lihat Tuhan yang besar. Orang mungkin datang sekilas, begini, percaya saudara, saya tidak dianggap, saya diremehkan, saya direndahkan. Kamu gak jadi apa-apa kamu. Teman-temanmu udah kuliah berhasil, kamu ini jaga kampung, katanya. Ngomong sana, ngomong sini. Tapi ternyata Tuhan buat perkara luar biasa.
Tuhan bukan saja menolong saya menyelesaikan kuliah, tapi dia menolong saya masuk dalam dunia rekaman. Dan itu terus berlangsung, saudara. Dan puji Tuhan berkembang dan sangat memberkati. Kalau Tuhan izinkan, maka tahun depan saya dan Talita kami konser di Belanda, Pak. Nah, kalau sampai di sana orang bilang, Pak, Kailan ya, kenapa jadi putih begitu ya? Jadi saudara-saudara, Tuhan buat perkara besar. Saya bukan orang kaya. Saya tidak punya uang banyak. Saya punya uang cuma sedikit saja. Tapi saya percaya pada Tuhan. Kami akan melakukan kegiatan diskusi penginjilan pada bulan misi pada tanggal 29 sampai 31 Agustus 2017 ini. Saudara, itu saya taksir, duduk sendiri berpikir, itu menelan biaya bisa mendekati hampir ya di atas 50 lah. Gitu. Saudara, saya jalan sampai hari ini itu dengan uang pribadi. Tidak ada donatur satupun. Kaset saya buat itu tidak ada donatur. Kegiatan bulan misi kami tidak ada donatur. Jadi saya mau kaset keliling dan jual hanya untuk kegiatan penginjilan. Dan saya komitmen di Kubang bahwa selama saya menjabat jadi ketua penginjilan daerah, saya tidak akan minta sepeser pun dari jemaat untuk kegiatan penginjilan saya. Tapi kantong kolektor untuk penginjilan di store dengan rapi. Tapi saya tidak akan pernah minta. Dan itu yang kami lakukan. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat apa kata Yesus dan pegang, percaya omongannya, maka sesuatu pasti terjadi. Ada banyak orang menyatakan diri percaya, tapi itu kepercayaan sebatas kepercayaan agamawi saja, kepercayaan rutinitas. Ketika kepercayaan itu mau diaplikasikan, dia mentok di aplikasi. Kamu percaya Yesus? Percaya. Kamu percaya bisa buat mujizat? Nah ini dia. Jadi dia mentok di aplikasinya. Tapi hari ini Kalvari kita percaya bahwa Yesus dapat dipegang omongannya. Kalau dia benar memberkati Kalvari, tidak ada orang yang bisa menutup. Satu jalan orang tutup, kata orang Kupang, 7 jalan Tuhan buka buat Kalvari. Ambil saudara, maka percayalah omongannya itu ya dan amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa melakukan perkara besar bersama Tuhan? Kita baca saudara di dalam ayat 4-12, kita lihat di situ ada hal yang luar biasa. Ada Filipus yang bilang, aduh Tuhan, tunjukkan Bapa itu. Lalu Yesus bilang, kamu sudah lama dengan saya juga tidak kenal saya dengan Bapa. Kamu tidak tahukah bahwa saya di dalam Bapa dan Bapa di dalam saya? Maka supaya bisa melakukan perkara besar bersama Yesus, maka pikirkan kembali sejauh mana pengenalan saudara tentang Yesus Kristus. Amin. Kamu sudah lama bersama-sama dengan saya, kenapa kamu tidak kenal saya? Ada banyak orang Kristen yang diam di dalam gereja duduk manis, tapi tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Alkitab berkata yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi mengenal kuasa kebangkitan, dia punya kuasa. Yesus itu mati bukan karena disiksa, dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Dalam Injil Yohanes dia berkata, aku menyerahkan hidup nyawaku dan aku berhak mengambilnya kembali. Ini hal yang sangat mustahil, di luar akal pikiran rasio manusia. Tapi itu yang terjadi. Sejauh mana pengenalan kita? Pengenalan kita kepada Kristus bukan sekedar pengenalan intelektual, memenuhi rak-rak buku dengan pelajaran tentang Yesus, tapi tidak mengalami Yesus. Jadi pengenalan Kristus di sini adalah mengalami Dia, intim dengan Dia, akrab dengan Dia, sampai surat Korintus berkata kamu satu roh dengan Tuhan. Jadi pengenalan di sini adalah lebih dari sekedar menumpukan pengetahuan kita, lebih dari sekedar belajar teologi tentang Yesus, tapi membawa istilah apa itu, intim dengan Dia setiap saat. Jadi pengenalan lebih dalam, pengenalan tingkat tinggi bersama Yesus. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur bahwa kita KBI Injil mengenal Yesus luar biasa, yang disebut dengan Injil 4 berganda. Kita mengenal Yesus sebagai juru selamat, Yesus pengurus, Yesus tabib, Yesus Raja yang akan datang. Suatu waktu ada ujian pendeta di Kupang. Ketua daerah suruh pendeta-pendeta, tolong gambar Injil 4 berganda. Ada gambar semua. Gambar-gambar, kan juru selamat, pengurus, tabib, dan raja yang akan datang ke mahkota ya. Nah, ini pendeta dia gambar. Dia gambar lalu ketua daerah bilang, ini betul Pak? Sudah. Ya benar, sudah. Ternyata dia tukar tempatnya yang bejana, pemasukan dia pindah. Jadi Kudus pindah ke Penyembu pindah ke Kudus. Jadi ketua daerah bilang, Bapak yakin ini? Wah sudah benar. Ini orang KBI sudah lama masa tidak tahu Injil 4 berganda. Kalau begini Bapak coba cocokkan dengan gambar ini. Begitu cocokkan dengan gambar Injil 4 berganda, dia diam. Dia diam. Ketua daerah bilang, bagaimana Pak?
Sudah pas. Kok sudah pindah ya Pak? Perasaan kemarin di sini. Oh kita ketawa. Perasaan saya kemarin di sini Pak. Kok sudah pindah Pak ya? Ini ada aturan baru kan? Masih pindah. Bukan aturan baru begitu. Dan orang Kemenyan sendiri sudah tidak bisa tahu Injil lewat berganda. Ini repot saudara. Jadi saya bilang orang Kemenyan Injil asli sejati, dia harus tahu riwayat hidup Abe Simpson, dia harus tahu riwayat hidup R.A. Jafray, dia harus pelajari karya Kristus di Indonesia, dia harus tahu Injil empat berganda. Saya ketika di Rote, itu anak-anak yang mau dibaptis, itu saya bingung mereka itu 3 bulan Pak. 3 bulan dengan katekisasi dari pelajaran Kemah Injil. Jadi sampai pertanyaan kalau tidak lulus ditunda dulu tahun depan baru dia bisa baptis. Begitu. Harus bisa doa Bapa kami, harus bisa pokoknya macam-macam. Katekisasi yang Kemah Injil punya saya pakai. Dan kalau tidak lulus tidak bisa dibaptis. Tapi karena juga permulaan saya masih maafkan mereka. Tapi tahun depan tidak ada pengampunan bagimu. Jadi itu yang terlihat saudara. Jadi kita mengenal Kristus lebih dalam, kita mengalami dia. Kalau kita sudah satu roh dengan Kristus, tanpa doa kita batuk saja dia sudah mengerti. Amin saudara. Demikian juga suami istri. Kan suami istri kan lama sudah bersama, pasti sudah saling pengertian. Nah, kalau bapak batuk 3 kali mau mengerti, begitu batuk 3 kali berarti kopi harus keluar. Jadi saudara kalau di kampung kita, di kampung kami itu ya, kalau datang tamu di rumah, lagi bicara, dan tamu bapaknya bilang, Mama, kopi, hah? Kopi. Ya tamu yang dulu kan perasaan juga dia. Kopi apa? Tuli kopi. Akhirnya mereka sepakat untuk memberikan satu kode tanda, ya, supaya tamu itu tidak tahu kalau mereka lagi kekurangan sesuatu dalam rumah tangga. Jadi begitu tamu datang dulu manis-manis, bapaknya batuk. Itu sudah tahu bahwa kopi 1 gelas harus datang. Kalau bapaknya batuk, itu berarti teh manis 2 gelas. Tapi kalau bapaknya batuk, itu air putih saudara. Itu artinya air putih. Ketika bapak batuk seperti itu, mama balas dari dalam, artinya gulanya sudah habis. Bapak balas lagi, buang di bawah bantal. Jadi itu ada kode-kode khusus saudara, tanda-tanda khusus. Karena mereka sudah saling mengenal satu dengan yang lain. Amin. Jadi kalau mau cari pasangan itu sudah kenal dulu baru dapat dia. Ya. Jangan ketemu lalu, adik besok dengan adik Ika kamerasa gimana? Jangan cupang lagi ya. Sorry. Ini logat kupang saya. Nah, jadi jangan ketemu lalu, adik kamu cantik gak ini masa bang? Iya. Abang boleh antar gak? Masa antar aja. Jadi saudara harus kenal lebih dalam. Kalau kita sudah kenal lebih dalam dengan Tuhan, Tuhan mengerti apa maunya kita. Saudara, saya melayani Tuhan mulai dari tahun 97 sejak usia 16 tahun. Di tahun 2003 saya minta, waktu tinggal di Cakung, itu saya minta sepeda motor. Tuhan, saya mau sepeda motor Tuhan, karena selama saya melayani dan saya ikut pelatihan kepemimpinan di GSJ di belakang toko buku Menurut Kelapa Gading. Saudara bayangkan dari Cakung saya jalan kaki tiap hari selama 1 tahun. Saya berdoa, Tuhan, hamba capek Tuhan, berikan hamba sebuah sepeda motor. 3 bulan kemudian Tuhan belum jawab saudara. Lalu kemudian saudara apa yang terjadi? Saya doa, Tuhan berikan sepeda motor Tuhan. Lama-lama saya rubah pokok doa saya. Tuhan, kalau memang Tuhan tidak mau ngasih saya sepeda motor, berikan saya sepeda tanpa motor. Betul hari Minggu ada 8 Markus ini sepeda.